Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Ada apa nih di balik perfilman? Betul gak sih? Ada neraka dan flow yang chaos. Jadi ada yang beberapa kawanku yang tubuhnya Semakin- cacat. Soalnya mau ngambil apa, terus tiba-tiba lari-lari dia. Wah, lari-lari gitu karena si talentnya tuh melotot dan gak ngedip-ngedip gitu. Ke layar besar tuh ada gitu. 4K. Halo semuanya, selamat datang di Pokal, podcast nakal. Dan aku Naya. Kalau aku Andi. Ya. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Oke. Boleh perkenalkan diri dulu nih Kang. Kak, Kang, or Om? Apa? Andi aja. Oh, Andi aja. Andi aja. Kayaknya kurang enak kan gak sih kalau misalkan Andi, kita panggil Kak aja nggak ya sih? Kak Kak Andi boleh. Boleh. Andi. Dijelaskan dulu nih latar belakangnya. Boleh? Boleh. Aku latar belakang pendidikan atau gimana? Ya betul, latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan, Artinya oke. apa gitu, Oke, latar boleh. belakang. Mungkin latar belakang pendidikan aku di film, terus juga aku aktif di beberapa komunitas film, itu di Bala Cinema dan juga ya di kampus juga sih masih aktif. Terus sering mengkurasi festival, mengkurasi pemutaran alternatif. Oke. Terakhir yang aku kurasi itu Gute Kino, dari ya itu kayak pemutaran alternatif tapi Gute yang mengadakannya. Berarti kakaknya alumni dari ISBI ya? Iya, ISBI Bandung. Jurusan perfilman. Jurusan perfilman. Oke, kayaknya menarik banget ya kalau kita Menarik. membahas seputar perfilman. Betul, nih. karena penasaran gak sih kayak Kang Andi ini dari perfilman. Wah, ada apa nih di balik perfilman? Betul gak sih? Ada neraka. Neraka seperti apa sih? Seneraka Ikom nggak? Atau lebih neraka? Mungkin kultur etos kerja yang kayak gitu-gitunya, toxic masculinity di dalam Oh, masih industrinya masih ada yang anjing goblok terus diciduhin yang kayak gitu-gitu masih ada sih. Berarti Akang mengalami semua itu? Kawan yang mengalami, cuman ya segitulah. Mungkin ada beberapa teman aku juga yang akhirnya kadang postur tubuhnya karena jam kerja yang panjang dan flow yang chaos. Jadi ada yang beberapa kawanku yang tubuhnya Semakin- cacat. Oh, cacat. Ya ada yang bengkok, ada yang apa kayak gitu-gitu. Karena aktivitas tersebut gitu ya.
Iya. Padahal sebelumnya belum ada kecacatan itu. Tiba-tiba Selama aku masuk mungkin sampai sekarang masih ada aja ya. Mungkin itu kayak kultur produksi yang harus dibenerin gitu di Situ. di sini. Oh, di sini. Oke. Ya. Aku nggak mau nyebutin negara. Ya, oke lah. Tapi menurut Akang, apakah karakter tersebut ada sisi baiknya gitu? Soalnya kalau misalkan tidak seperti itu mungkin tidak jalan perfilman kayak yang diharapkan. Atau sebetulnya kalau misalkan pakai cara yang lembut juga tetap berjalan. Sebenarnya pakai cara yang lembut juga bisa berjalan ya, tapi ya itu kan akhirnya yang paling penting kalau aku sih ingat kata Mas Riri Rija kayak sepenting apapun film di hidup aku, yang paling penting itu manusianya gitu. Oh, betul. Iya. Nah, aku mau nanya nih, kenapa Kak Andi ini milih jurusan perfilman di ISBI? Apakah ada background yang kayak mendukung banget fashion di situ kah? Atau ingin apa ya, kayak mencoba hal baru kah? Atau gimana? Awalnya sebenarnya aku kan dulu kuliah dulu desain komunikasi visual. Kavi, Iya, di Unibi. Oh, Unibi. Oh, jadi di ISBI itu S2 atau Oh, enggak, gimana? pindah. Oh, pindah. Jadi dua tahun di DKV Unibi. Terus aku aktif di ada UKM seni rupa gitu. Terus karena ternyata seni rupa itu menyenangkan dan kampus aku tidak menyenangkan, akhirnya aku lebih sering nongkrong sama UKM seni rupa itu. Nah, akhirnya di situ akhirnya kepincut buat pindah ke ISBI. Tadinya mau masuk seni murni. Oh, seni murni. Iya, Kayak cuman nggak boleh. matung-matung gitu ya, Kak? Iya, Oh, oke. cuman nggak boleh. Terus Oleh orang tua. iya, sama orang tua nggak boleh. Terus aku muter cara gimana caranya ya seenggaknya aku masuk ISBI aja at least gitu. At least. Kenapa nih gak boleh? Apakah orang tua tidak melihat prospek kedepannya tentang seni murni? Ya nggak, ya kayaknya nggak ada masa depannya. Mungkin terlihat bukan hal yang formal untuk seorang, ya mereka mungkin melihatnya tidak formal gitu. Betul. Kalau pekerja ya harus Yang jelas 9 to gitu ya. 5 atau gimana gitu. Cuman kan ya balik lagi itu hal yang aku inginkan. Oke. Tapi menurut Akang ada gak prospek dari seni murni ini ke depannya sebetulnya? Kan akhirnya masuk film. Aku cuman kayak Cuman pengen doang. jadi awalnya tuh masuk film tuh cuman gara-gara pengen masuk ISBI doang. Akhirnya terus kesini belajar terus jadi programmer awalnya. Jadi programmer di festival kampus gitu. Ada namanya Cinekasian. Terus akhirnya di situ jatuh cinta lah sama si filman tuh, cuman kajian bukan yang membuat. Nah, setelah jalan-jalan mengkurasi sana sini, mengkaji film banyak, akhirnya pengen jadi pembuat gitu. Akhirnya aku pengen jadi kemarin baru debut film pendek pertama aku sebagai sutradara gitu. Alhamdulillah. Nah, udah berapa film sih yang Kakak udah buat gitu di waktu selama kuliah? Kalau selama kuliah mungkin film-film tugas, film-film NTA tuh banyak aku kontribusi juga, cuman bukan SA sutradara. Aku menclok gitu awalnya waktu semester pertama aku tuh jadi lighting, terus nge-gaffer. Terus kesini pindah ke departemen produksi, jadi LP, terus jadi manlog kayak gitu. Terus pindah ke departemen penyutradaraan. Jadi Astrada dulu awalnya, Astrada. Terus baru pas aku TA aku jadi sutradara. Kayak gitu. Seru juga ya? Seru juga. ternyata. Berarti yang tadinya tuh Kakak di DKV, terus akhirnya kurang minat gitu ya? Dan ikut kurang rame. Oh, kurang rame ya. Terus ikut UKM seni rupa, terus kepincut lah sama si ISBI ini pengen masuk ke seni murni, tapi nggak dibolehin dan akhirnya ke perfilman. Accidental banget sih. Lanjut ya. Nah, Jadi kan Latar belakang tadi ya ISBI. latar belakang tadi. Kita anak IPON juga jadi tertarik buat ke ISBI. Kayak pindah aja gak sih?
boleh ya. Jangan. Temen Kenapa aku Iya. nih ya Kang ya, ketika main ke ISBI ada yang tertarik karena setiap abis acara tuh ada party dan orangnya tuh udah di sini Kang. Itu yang gitu. Nah, Memang waktu kita hura-hura nonton sekali. film, abisnya tuh kan ada party gitu. Nah dia tuh seneng banget, Ya. seneng banget gitu. Soalnya kan kalau misalkan di kampus kita tuh nggak bisa kayak gitu. Ya art school emang art school lagi. Ya kampus seni rata-rata emang kayak gitu ya, IKJ, isi. Karena emang itu juga kan ada, jadi kalau di ISBI ada kria dan itu tuh ada apa? Dia tuh ada jurusan tata pentas. Jadi kalau anak-anak bikin acara, nge-lighting, tata panggung, tata pentas tuh kayak ya tinggal nyari anak seni rupa aja gitu. Nanti kayak sukarela aja gitu. Udah Ya, kita saling bantuin bantu nih, gitu. kita lightingin nih gitu. Ya. Mereka Nih, happy. saya happy. bawa sound, saya bawa band, saya Ya. bawa alat DJ gitu. Ya, Kayak oke, gitu oke. terus ya udah. Jalan ya. Dan itu pas kayak banyak lah. Iya banyak ya. Gitu. Ya stres juga soalnya. Oh, oke. Kira-kira nih udah lulus kan ya kayak. Nah, pengen kerja nggak sih di dunia kayak layar lebar gitu? Aku nggak mau kerja. Oh nggak mau kerja. Pertama itu bukan ya mungkin bisa disebut pekerjaan, tapi bukan kerjaan yang secara mapan dipahami gitu. Iya. Tapi aku bakal tetap buat film Oh buat film. as a director gitu. Dan itu bukan pekerjaan, kayak lebih want to make something aja gitu. Want to make Oke, oke. something. Nah, aku pengen tanya, kan kalau misalkan kita mau buat film nih ya, pasti membutuhkan biaya yang besar Betul. gitu. Nah, kakak bisa cari si biaya tersebut tuh dari mana sih? Kalau yang awal karena debut, aku pakai dana sendiri. Ya dana sendiri. Pakai oke. dana sendiri, patungan gitu sama kawan. Kalau selanjutnya aku mau nyari funding. Funding. Banyak funding buat film Southeast Asia, filmmaker emerging kayak gitu-gitu. Banyak pendanaan internasional maupun nasional gitu. Kalau nasional dana Indonesia yang gitu. Dana kebudayaan lah. Kalau untuk membuat film itu kakak sendiri punya pesan gak sih yang tersirat yang ingin disampaikan melalui sebuah film itu? Jelas. Jelas. Pasti kayak kita bawa ke film aku yang sebelumnya mungkin ya. Film aku yang sebelumnya sebenarnya itu bukan pesan ya, sebenarnya lebih ke Curhat atau gimana? Atau mengkritik. Oh, oke. Ya, mengkritik moralitas manusia lah. Bukan moralitas manusia, tapi respon. Iya. Respon gitu. Jadi akan film aku tuh tentang ibu dan bunuh diri ibu dan anak, yang melibatkan ibu dan anak. Nah, dan si kasus itu tuh selalu dilihat dengan kacamata etis, tidak etis sama masyarakat tuh. Jadi akhirnya ada judging ke si ibunya. Itu adalah hal-hal yang berdosa atau ya something like that lah. ya. Terus aku ngerasa itu bukan urusannya manusia. Oh iya, Itu urusannya Tuhan pertama itu. betul. Akhirnya aku bikin filmnya pakai slow cinema. Dan itu tuh kenapa pakai slow cinema, karena biar si penonton tuh ngerasain apa yang dirasain sama si ibu, karena moralitas setiap orang tuh beda-beda dalam kondisi apapun gitu. Moralitas aku sama moralitas kamu beda. Betul. Karena kondisi aku mungkin ekstrim, kamu tidak gitu, kayak gitu-gitu. Nah, aku akhirnya mencoba memberi pesan ke penonton dengan secara tidak langsung bahwa kita tuh ketika melihat kasus bunuh diri dan ibu dan anak itu tuh sangat tidak etis ketika kita melihat itu dari pandangan etis, kayak gitu. Jadi lebih dekat ya, dia kenapa dia bunuh diri kan karena kondisinya yang ekstrim gitu. Jadi lebih mengajak audiens tuh untuk berempati lagi gitu ya. Berempati
kayak gitu, nggak judging gitu kan, itu bukan tugas manusia juga gitu. Kadang kan manusia juga tolol gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita Oh mah ya, tolol. cuma Kayak kadang overwork gitu, nge-switch kayak kadang ngerasa dirinya juga Tuhan gitu, ya padahal betul. enggak gitu. Betul. Gitu. Oke. Itu hal yang sangat salah ya sebetulnya. Ya cuma tergantung orang-orangnya aja, gimana kepercayaan. Ya. Kalau aku kayak gitu. Oke. Tapi ini kayak perbedaannya sebenarnya, film tuh bukan komunikasi. Karena kalau komunikasi itu harus langsung, ya mending ngobrol aja nggak sih kalau mau komunikasiin? Iya benar. Kayak tadi gitu. Kamu tuh kalau lihat kasus bunuh diri ibu dan anak jangan judging gitu kan, itu komunikasi ya. Iya betul. Tapi kalau di film itu metafor. Metafor. Kayak gitu. Jadi metafor gitu. Jadi bukan strike ke komunikasi sih, cuman ya pesannya ada, cuman tidak sekecil itu. Oke. Nah, gimana nih kalau misalkan audiens ternyata responnya tidak seperti yang diharapkan, apakah ya udah gitu. Maksudnya ketika kita nih udah capek-capek membuat film dengan segala metaforanya, tapi audiens tuh tidak memahami apa pesan yang berusaha disampaikan. At least aku udah mencoba. Terus Rhoma Irama juga kan dia dakwah ya. Rhoma Irama. Dia dakwah lewat dangdut, tapi yang nontonnya juga kan pada mabok. Oh iya betul. Terus pada judi ya, mungkin masih ada gitu. Dan itu Kita mah manusia cuma bisa berikhtiar. ya at least gitu. Mau merubah gitu. Untuk selanjutnya apakah punya pesan nih di proyek selanjutnya? Apa? Yang ingin disampaikan di proyek selanjutnya apakah? Di project selanjutnya aku ada project video art gitu. Itu menumbuh, judulnya berdoa. Berdoa. Atau spoiler nih kalau diceritain? Nggak apa-apa sih, sebenarnya itu distribusinya nanti akan ke galeri, nggak akan jadi film juga. Bisa aja sih ke festival. Nah, tempat syuting terjauh tuh di mana sih Kak? Waktu Kakak bikin syutingan film? Syuting terjauh Ya. di mana ya? Banten pernah. Banten. Jauh. Jampang. Wih, jauh banget ya? Jampang di Sukabumi masih jauhan Banten ya? Atau jauhan? Jampang. Jauhan Banten, Jampang ya? Banten tuh di Tangerang Iya, ya? iya. Tangerang. Rumah. Banten di Tapi mana? Di Serang? Banten ujung juga aku pernah. Terus di Jampang juga pernah. Oke. Paling jauh sih itu. Kenapa sih mengambil tempat di situ kan? Apakah tempatnya? Ya, jadi kadang ada scene yang mana butuh kondisi ruang spesifik lah gitu. Kayak mungkin aku butuh gua, tapi guanya 15 hektar ya, karena ada adegan lari-lari gitu, dikejar monster gitu kan, bisa aja gitu. Kayak gitu pasti menyesuaikan dengan naskahnya gitu. Dan biasanya ya nyari enaknya juga, ini enak di frame nih, tempat ini enak di frame ternyata. Terus akses ke misalnya akses buat ke kota, misalnya buat beli barang-barang yang sifatnya mendadak juga masih bisa gitu, kayak gitu. Maksudnya banyak perhitungannya sih lokasinya. Dekat ke rumah sakit, terus ya kayak gitu lah. Pasar dekat, Pasar teman-teman dekat dekat. gitu. Karena kan kalau udah di lapangan kadang kondisinya nggak menentu. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba apa, Iya, betul. tiba-tiba Teknisnya ada ormas. Itu pernah Akang berhubungan sama ormas? Sejauh ini nggak pernah Alhamdulillah. gitu, alhamdulillah selalu baik-baik aja lah. Alhamdulillah Iya. ya. Tapi kalau ada juga pasti ada, jadi ada menlock gitu yang bakal menghadapi ormas-ormas itu. Seru banget ya. Kok bisa gitu, bisa menemukan tempatnya itu di Banten gitu-gitu. Apakah Ya kan, ada informasi gimana? sambil main ke sana sama teman-teman, berapa mobil gitu, ke Banten ngeliling-ngeliling.
Kenapa menentukannya di Banten? Misalkan nih berencana mainnya tuh ke Papua gitu. Jauh banget. Jauh ya. banget kalau ke Papua. Jauh banget ya. Iya, kita kan masih mahasiswa. Tapi itu untuk mengeluarkan biaya transportasi sebagai mahasiswa itu lumayan banget ya ke Banten. Ya patungan lah. Patungan. Patungan kan bisa hidup. Susah lah anak-anak. Aku juga dulu color grading di Jakarta. Dari Bandung ya naik travel gitu. Tapi baliknya pakai JNT bertiga. JNT. Truk JNT. Oh ikut ke tempat paket gitu? Gitu. Iya. Jadi sambil meluk paket pulangnya? Oh enggak, di depannya. Oh, di juga depannya. dong. Depan supir ya. Kirain di ini loh, di belakangnya gitu. Enggak, Terus enggak, aku ikut, aku ikut ya. pulang Sebagai mulai. paket gitu. Oh ya, Oh, tapi boleh itu sama supirnya. Ya kayak ngasih rokok aja. Set kayak jadi apa di Jakarta tuh ayah temen aku tuh satpam gitu. Terus dia di pabrik, terus di pinggirnya tuh shuttle apa JNT gitu yang ke Bandungin tapi nah, akhirnya ikut aja ke situ. Lucu juga ya. Iya, seru ya ternyata ya. Sama JNT. bertiga gitu. Terus semester berapa Kang? Itu semester akhir sih, semester akhir. Apakah nanti kita akan mengalami? Ya itu seru-seru sih. Sempet Kalian suka susah nggak? Aku mah sih suka. tertarik ya. Oh iya. Soalnya gak seru kalau gak susah. Iya iya. Suka nyari tantangan ya Teh ya. Iya, tantangan. Nah, betul. Kapan lagi gitu? Mungkin kalau kita nanti sesuai penjurusan sih, kalau misalnya film media, dia bakal fokus banget sama film. Nah kalau PR tuh paling sekali lah bikin Sekali. filmnya gitu. Dan tidak sesulit anak media gitu. Oh iya? Iya, Oh. insya Allah. Kamu tertarik? Kamu berharap tidak sesulit itu ya? Dari jurusan. Oh, kamu tujuannya ke situ ya? Kemana? PR, Oh, ke PR. Oke. Kalau Public kamu kemana? media. Oh media. media. Anak media nih kak. Media. Kita belajar. Selamat. Belajar dari kakak ini. Iya. Boleh. Ingin mengetahui. Iya. Dunia perfilman. Iya, soalnya biar ada gambaran, biar gak shock culture. Apa nih? Ayo, hentikan gitu. Kayak di film tuh harus banyak bisa nyelesain masalah dengan cara yang cepat. Kayak apa nuh contohnya? Contohnya, no, kayak apa tuh? Misalkan, ntar aku nyari cerita dulu ya. Banyak banget pengalamannya. Oke. Kita dengerin nih, kita dengerin. Jadi waktu itu aku lagi syuting di Rusun. Ada satu lokasi yang sebenarnya itu tuh warung. Nah pas kita mau take pagi-pagi si ibunya nggak ada. Oh, ibunya nggak ada. Tapi kan harusnya itu si aktor kami itu masuk ke warung gitu. Iya. Nah akhirnya karena kalau nunggu nanti overtime. Karena kan kita berurusan dengan alat-alat yang kita sewa, cuman limited 3 hari Iya, gitu. betul. Terus? Kita nggak bisa diam gitu. Kalau kerja ya udah kerja gitu. Gimana caranya gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa itu ditutup. Tapi ditambahin tulisan dilarang kasbon. Jadi itu seakan-akan kayak nggak dibukain sama si ibu warungnya gitu. Karena oh ya ternyata masih masuk gitu. Jadi itu kayak ngerombak scene di hari H gitu. Tapi harus tetap masuk gitu. Banyak lah. Banyak hal. Dari hal teknis, kreatif, banyak yang harus bisa diberesin secara Langsung. taktis langsung gitu. Berarti harus jalan banget problem solvingnya ya? Problem solvingnya harus jalan banget kayak gitu. Ya kayak nggak punya duit balik pakai JNT juga nggak apa-apa nggak gitu. apa-apa. Yang penting Masih bisa pulang ya. Bisa pulang gitu. Makin tertarik ya masuk. Makin. Wah. Tapi kayak yang bohong. Oh benar. Tinggal beberapa bulan lagi Teh. Aduh. Bentar, mau libur semester dulu. Oh iya, libur semester dulu ya 3 bulan. Sudah 3 bulan itu pikirin lagi lah. Nah, pikir kita ada beberapa yang dikeluarkan gitu. Salah satunya uang, Tenaga. Sepertinya harus kerja rodi dulu ya untuk menabung modal di libur semester ini. Nggak bisa istirahat kayaknya ya. Bisa istirahat ya. Nggak apa-apa. Aduh, seru ya. Dari tadi kita ngebahas tentang
film, terus latar belakangnya Kak Andi gimana nih? Terus apa lagi ya? Kira-kira? Nah, aku tuh ngomong-ngomong soal seru, apa nih pengalaman paling seru selama di dunia perfilman atau membuat film itu? Apakah ketika kakak syuting nih ya, terus kan pasti ada yang undang artis. Pernah nggak sih artis-artis gitu meskipun nggak terkenal? Semuanya artis sih. Oh, artis. Semuanya seniman. Ya, maksudnya kayak yang kita tahu gitu loh, selebriti Oh, ya. selebritas. Yang mungkin kita Selebriti tahu enggak gitu. sih, nggak pernah bekerja bareng. Mungkin kawan-kawan yang lain pernah, cuman aku kayak nggak tertarik aja. Nggak tertarik. Lebih ke suka yang kalau nemu Langsung gitu. mukanya cocok nih gitu. Kayak gitu. Ah, gitu. Kayak gitu. Oke. Kira-kira aku cocok nggak? Peran apa nih? Peran belum apa? nemu, Oh, belum nemu. Kamu pernah nanya ada nggak peran buat aku nggak, belum nemu peran yang ada cewek di kerudung belum. Jadi Selama ustazah kah? Jadi pesantren ya? Bisa. Belum nemu. Oke. Hal yang seru ketika syuting. Oh iya, balik lagi ke yang seru ketika syuting. Yang paling seru sih di Jampang ya. Di Jampang itu ada film pendek kawanku Ijal. Ajal. Di Jampang itu lumayan chaotic karena hujan. Itu ya kayak hujan yang nampak mistis gitu. Maksudnya gimana nih? Yang kayak kita mau syuting nih, mau tag, padahal cerah. Mau tag, set udah nyampe ke lokasi, hujan. Oh, Udah nunggu beres, hujan lagi. pas mau tag hujan. Kayak gitu. Seolah-olah dihalangi oleh alam Ya, gitu. kayak gitu. Terus itu nggak masuk akal sih. Tapi Tapi itu beberapa hari sebelumnya panas banget. Dan itu bukan musim hujan juga. apa ya kira-kira? Oh, Kayak gitu. Terus filmnya tentang hantu gitu Kak? iya, tentang horor juga, Kirata tuh, tentang found footage gitu. I know. Ya, aku nonton itu. Aku nonton. Iya, Kamu Penasaran nanti aku tonton. Seru banget itu. Ya kayak gitu. Terus itu talentnya juga kesurupan. Oke. Jadi kita habis tag di mana gitu, di kuburan apa. Terus si talentnya udah beres tag gitu, dia tidur gitu. Tidur, terus tidurnya nggak bangun-bangun pas kita nyampe base camp, ya digotong lah karena kita tuh balik lagi karena hujan kan. Dibawa ke musola, kita kayak ngecamp di pesantren belum jadi gitu. Ya. Bawa ke musola, terus ya udah disimpan, terus anak-anak kan akhirnya PPM lagi lah. PPM lagi, ini gimana nih hujan, mau gimana, mau ada scene yang diomit atau gimana. Ada lagi chaos lah. Terus tiba-tiba ada adik kelasku yang masuk ke musola mau ngambil apa, terus tiba-tiba lari-lari dia. Wah, lari-lari gitu karena si talentnya tuh melotot dan gak ngedip-ngedip gitu. Ih, kagetnya. Tapi kakak di situ ngelihat gak atau? Ngeliat. Ah, Ngelihat, aku juga merinding. itu cewek atau cowok? Cewek. Apakah dia sedang dalam masanya, maksudnya kan cewek ada setiap bulan itu? Menstruasi kah atau apa? Lupa ya, nggak tahu mens, nggak tahu apa, enggak deh, kayaknya nggak mens deh. Apakah emang dia itu orangnya sensitif? Mungkin sensitif ya. Soalnya aku juga nggak gimana, cuman dia aja. Cuman kayaknya bocah-bocah yang lain ada aja yang ngerasa gimana gitu. Cuman itu yang dia melotot, terus karena kita lanjut lagi ya cerita yang tadi. Boleh. Orang kan kaget ya tuh, Iya. ngelihat orang melotot nggak ngidep Iya. tapi satu arah gitu. Jadi dia jadi tuh lagi terlentang gitu, terus gini aja. Oh, jadi kayak udah satu. Iya, satu aja gitu. Terus nggak ngedip, dicubit. Ya. Kan katanya dicubit si Kakinya, jempolnya. oke. Nggak respon apa-apa, itu padahal aku kencengin banget. Ya. Dicubit apa kayak gini aja terus. Nah terus karena si pesantren ini tuh si wattnya tuh kecil dan orang-orang tuh mungkin ada 60 orang kan, pada ngecas, pada sibuk lah dengan urusan-urusan mereka per departemen. Jadi sering mati lampu. Itu tuh udah malam tuh, hujan. Iya. Dan si pesantrennya tuh nggak di tengah
nggak di tengah kota atau ini tuh literally masuk hutan, Iya. tengah hutan, terus kebun-kebun Jauh apa, kemana-mana jauh lah gitu pokoknya. ya? Oke. Jalannya cuma jalan setapak gitu, Oke. kayak gitu. Terus pas kan karena wattnya kecil, mati, Mati tuh. gelap. Yes. Betul. Nah setiap gelap dia ketawa. Sumpah. Dan Ketawanya itu kayak- beda suaranya. Ketawanya kayak kuntilanak. Iya cekikikan gitu. Cuman beda bukan orang gitu. Ya. Oh. Bukan orangnya gitu. Tapi itu kepikiran gak sih yang dibawa mungkin bukan dia? Yang dibawa itu bukan dia gitu. Yang dibawa apa? Maksudnya tuh kayak Yang di dalam tubuhnya. iya, enggak maksudnya tuh Yang dia yang dibawa jangan-jangan itu bukan dia, dianya tempat lain enggak. Oh nggak tahu ya. Ya gitu, ada yang nyamar gitu. Oh nggak tahu ya. Siapa tahu kayak gitu bisa banget. Takut banget ya. Nah, iya baru kepikiran jangan-jangan iya ya. Yang aslinya di sana yang Tapi sekarang normal kan orangnya sekarang hidup lagi ya kan. nggak tahu ya. Nggak terlalu nggak terlalu ngikutin bocahnya ke sekarang kemana gitu. Oh oke. Ada sih bocahnya ada. pindah kampus kalau nggak salah. Bisa sembuh kembali, bisa kayak biasa gimana itu? Apakah ada ustadz kah? Jadi ada teman aku yang sedikit shaman gitu. Oh. Dibaca-bacain apalah gitu. Tapi dia waktu dibaca-bacain teriak-teriak gitu gimana? Hah? Reaksi saat dibacakan. Enggak, dia diem aja. Oh diem? Diem. Tetap melotot kayak gitu? Aduh, merinding guys. Meskipun Dan itu lama, si kesurupannya lama banget aja. Kira-kira berapa? Nggak tahu pokoknya aku sampai bosan aja nggak takut lagi gitu terus ke belakang aja. Ini udah nggak rame gitu. Terus ke belakang aja. Ngerokok gimana ya terus curhat-curhatan gimana ya kan sama kawanku juga Dipi gimana ya ini kesurupan gini. Ini tuh kayak itu lagi nggak bikin film kan kondisinya, tapi udah kayak film suasananya. Oh iya banyak drama sih karena kan intensnya gesekannya tuh si membuat film tuh antar kru jadi ada banyak gesekannya kadang bisa berantem ya kadang ya kayak gitu kalau bisa ngebawanya ya nggak akan berantem sih. itu filmnya yang kayak CCTV gitu nggak sih? Kayak dari kamera Ya phone footage. ya, POV-nya. Oh ya, Jadi itu kayak seru banget. film-film apa ya? Itu loh ada yang film Paranormal. Indonesia. Medium kalau kalian tahu. Iya tahu. Oh iya. The Medium, Iya, yang Paranormal Activity. Nah, Iya. bentuk filmnya kayak gitu kayak ya orang bawa kamera gitu. Tapi itu keren Kayak banget sih. kayak asli gitu. Iya. Padahal syuting gitu. Emang ceritanya tentang apa nih sampai bisa membuat penunggu di sana kayaknya kesel Mengganggu gitu ya? seolah-olah. Jadi kalau syuting emang bocah-bocah Sompral. pertama kayak ya udah mentingin set gitu. Kayak ada kuburan ya udah injek aja gitu. Tanpa Cuek aja permisi gitu sama ya. permisi. Ya ternyata ya tanah Jampang kan beda ya sama tanah Bandung gitu. Ya. Kayak gitu. Seru juga. Apalagi mungkin jarang dikunjungi sama manusia terus Mungkin. ya tiba-tiba ada perang banyak gitu. Siapa nih? settingan. Yes, Siapa sokap nih next, gitu. cenah. Sampai nginjek-nginjek kuburan gue gitu. Betul. Terus ada another setnya kawanku dia ngeliat cahaya jadi udah maghrib kita udah moving set gitu. Ya itu maghrib juga beda hari udah moving set. Nah kawanku yang berdua naik motor ini tuh baru nggak dikabarin. Nggak dikabarin. Nah dia ke situ terus ternyata ada udah gelap kan. Ada lampu terang di situ tuh nyala. Akhirnya ke sana ke arah lampu. Nah ternyata nggak ada siapa-siapa. Banaspatika. Kayak Banaspatika. Kayak gitu. Terus yang diboncengnya ngelihat banyak yang minta tolong gitu pas ngelewatin itu tuh. Kayak film apa ya? Film KKN gak sih? Ya kayak gitu lah mungkin. Nggak tahu aku belum Oh nonton. belum nonton? Iya. Kayak gitu sih yang aku tahu. Nah, jadi dia waktu itu kesurupan setelahnya itu ada kayak gitu minta tolong kayak gitu. Ya gitu lah. Aku mah enggak cuman orang lain gitu. Nggak tahu aja kan bisa asal ngomongnya. Berarti kakak percaya nih dengan adanya? Ya kalau itu diomongin mah ada berarti. Merinding ya? Bukan. Tapi itu bisa dipastikan bukan berpura-pura. Bisa dipastikan bukan berpura-pura. Teman Kalau kakak. yang kesurupan kayaknya enggak deh. Kayak aku nggak punya alasan logis dia nggak ngicep selama digini-gini nggak ngicep itu aneh banget.
Tapi nggak mungkin juga dong pura-pura ya. Iya kayaknya Keadaan kayak gitu. seaktor-aktornya orang Mungkin gitu. dia berusaha mendalami peran kali ya. gitu ya. Aku coba dulu deh sendiri Iya, gitu. Enggak. Soalnya Dia nggak jadi hantu juga. Oh nggak jadi. Nggak jadi hantu, dia cuman jadi Orang. pemeran hmm, juga gitu. Merinding. aku Kayak gitu. Kayaknya kalau mandi garam pulang. film horor gitu merinding ya. Maksudnya Iya. kayak kita ke tempat yang benar-benar serem gitu. Ya serem. Serem. Ih, kembali lagi dong ke tentang toxic masculinity tadi. Ya. Selama perfilman gimana nih? Yang bikin wah ini mah parah banget sih gitu. Apa ya? Yang di diri aku, Iya. yang pernah aku alamin. Atau Pengalaman orang lain yang pernah didengar atau yang disaksikan gitu. Toxic masculinity yang pernah aku alamin, yang orang lama alamin. Ntar aku harus nyari memori Wah, apa? banyak banget nih. Iya, satu aja deh, satu. satu. Pasti yang paling Sebenarnya aku mungkin karena hidup di kultur kampus juga yang memang seperti itu. banyak yang berkaitan dengan industri, jadi aku ngelihatnya mereka orang industri terus oh mereka kayak gini ya gitu. Sebenarnya mungkin banyak juga di pelaku industri yang nggak terlalu toksik gitu, cuman ya ada aja yang toksik gitu, mungkin lebih ke hal-hal yang misalkan ada best boy itu bagian lighting gitu, Mm-mm. dia ngangkut cisten tuh satunya lumayan berat ya. Kalau ninggang ke jempol kaki gitu juga udah kayaknya bisa remuk gitu. Oh iya, Aduh, kebayang. Nah, satu cisten gitu ya punya tangan dua cuman ngangkat satu. mm-mm. Kayak gitu-gitulah. Jadi makanya kayak mereka tuh bawanya 4 biar Kelihatan maskulin gitu ya. gitu-gitulah, power things yang gitu-gitu. Ya, oke. Itu contoh kecilnya, mungkin yang lainnya banyak. Seperti itu ya. Jadi kayak sebenarnya memberatkan diri sendiri juga ya kalau seperti itu sampai bawa 4 biar dilihat. Enggak, kalau lebih ke di komen aja kalau bawa satu. Oh, Kayak gitu, terus di ospek-ospekan gitu-gitu. males ya yang gitu-gitu. Ya Ngambilin sudah kuno. Tapi kayaknya sekarang udah mulai bergeser lah, mungkin karena banyak Gen Z juga yang udah pada posisinya gitu. Ya, kami siap membawa perubahan. Ais. 2025 ya? Ya, Generasi paling sedih. semuanya. Hentikan. Sudah penuh penduduknya, guys. Generasi kehancuran. Oh, enggak. Nah, Kak, aku penasaran nih. Kira-kira kan Kakak anak perfilman ya. Di Indonesia, film apa sih yang menurut Kakak keren banget nih film? Apakah dari film action, horor, komedi atau apa? Dan judulnya apa gitu yang Kakak ingat dan Kakak suka gitu? Aku suka Uregas ya, pertama Uregas. Oregas. Uregas, Penyalin Cahaya, Oh, Penyalin terus Andra Gogi juga aku suka, terus Marlina. Malina, oke. Aku pulang dari sini nonton semuanya. Aku nonton Penyalin Cahaya itu seru Penyalin sih yang Cahaya, tentang kampus itu kan. Itu terus ya Uregas karyanya bagus-bagus ya. Framingnya juga unik. Dia nggak selalu ngasih komposisi yang menarik aja gitu, yang explore banget kayaknya kelihatan gitu. Uregas suka. Itu judulnya Oregas atau Sutradaranya namanya Uregas. sutradaranya. Filmnya apa kira-kira? Itu Penyalin Cahaya, Penyalin Cahaya. Andra Gogi itu buatan Uregas. Oke. Gitu. Terus ya aku sukanya yang kayak gitu-gitu sih. Uregas, Camilla Andini, suka. Molly Surya, judul filmnya lupa lagi. What They Don't Know When They Talk About Love gitu. Atau What They Don't Talk About When They Talk About Love kalau nggak salah. Itu tentang si buta dan si bisu jatuh cinta gitu. Oh, seru banget sih. Seru sih. Iya.
Kayak yang aku suka film yang ngasih pemaknaan yang lebih gitu sih ke si penontonnya. Oke. Kayak gitu. Daripada hiburan gitu, aku lebih suka yang kayak gitu, dapat makna sesuatu gitu. Walaupun ya mungkin di film yang hiburan banget juga bisa ditarik makna ya, cuman aku lebih prefer keheningannya kayak gitu. Oke. Yang nggak terlalu tendensius nyari duit. Gitu. Oke, wah seru banget ya. Dari Kayak tadi gitu. kita ngomongin. Kalian suka film apa? Oh, kalau aku sendiri sih suka film apa ya? Banyak sih. Banyak Aku lebih suka ke komedi. komedi. Ya. Oke, your top 5 movies apa? Apa ya? Aduh, aku suka lupa judulnya gitu. Oh, loh. judulnya nggak di apa ya? Komedi terus horor. Kalau horor tuh aku suka. Horor, kamu kayak nggak takut aja diajak aku nonton nggak horor. Aku nggak bahas pocong Oke, deh. Lampor sih, tau nggak? Lampor apa? Film Lampor. Oh, nggak tahu. Kayaknya itu film zaman dulu gitu loh. Kak. Oh, gitu. Iya, sama ada kayak film Kirata. Nah, konsepnya sama kayak gitu yang zaman dulu banget. Apa ya? Aku lupa. Pokoknya Yang ada Indo, beberapa orang. Selamat. Ya, Iya. Selamat itu seru banget. Kamu nonton nggak? Enggak. Kamu harus nonton itu sih. Hantu Selamat. Hantu. Kamu suka hantu? suka. Suka horor nggak? Ya, aku suka yang sedih-sedih kayak Big World. tuh. Big World. Kalau ini When Life Give You Tangerines nonton? Oh enggak. Itu harus wajib nonton sih. Life Gives You When Tangerine. Life Give You Tangerine. Bukan lemon. Bukan. Oke. Nanti aku Itu film cek. Korea series gitu. Kayaknya itu film yang 1 tahun ini Lagi rame. aku ucapin terima kasih deh buat film itu. Kayak aku benar-benar belajar Banyak. hidup di situ gitu. Dari kehancuran aku sebelum-sebelumnya. Kita bakal lanjut ke sesi pertanyaan ya. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Oke, dari aku. Kang mau nanya, ada gak sih film yang salah satu film nih yang bikin emang karena film ini tuh jadi tertarik banget ke dunia film gitu, yang sangat berkesan sehingga jadi pengen mendalami film itu gitu, di dunia film seperti itu. Ada Abbas Kiarostami itu sutradara dari Iran. Wah, Kamu juga lagi hectic Dia ya di sana. pertama ya aku nonton film Taste of Cherry dan itu kayak film yang dia mau bunuh diri terus nyari orang gitu. Kayak mempersiapkan kematian dia gitu. Dan itu diceritainnya sangat banyak gambar yang still dan kayak pemerannya juga yang kayak ya udah matanya tuh full Penderitaan. gitu. Kayak bisa langsung ngerefleksiin rasanya gitu. Padahal nggak pakai dialog. Cuman pakai udah frame dia keliling kota nyari orang buat saya mau mengubur diri saya sendiri di sana kayak gitu. ya. Kayak gitu. Itu film yang cukup cukup berpengaruh juga ke aku. Terus juga ada kalau dari Korea Bong Joon-ho yang sutradaranya Parasite. Dia selalu ngomongin kelas di film-filmnya. Itu juga jadi jadi kelas ini ya, kelas sosial. Jadi pengaruh ke aku juga. Sesi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Kan film tuh mungkin gak butuh budget kan. Nah, perkiraan nih standarnya untuk bikin film tuh kita harus siapin budget berapa? Dan kalau misalnya kita pakai budget standar itu tuh udah Memenuhi. bisa bikin film yang bagus dan oke gak sih? Atau terus kayak budgetnya tuh berapa biar filmnya tuh pro banget gitu? Budget untuk bersih bikin film yang tuh Film bagus mah bukan dari alatnya, bukan dari budgetnya pertama itu. Aku pernah syuting 13.000 patungannya. Kayak 12.000. buat makan doang. Tapi filmnya masuk festival gitu. Wow. Kayak cuman Keren. syutingnya Tepuk pakai tangan dulu dong. menginspirasi sih Kang. Ya, terus syutingnya cuman pakai kamera kampus gitu, akal-akalan.
Udah semuanya bisa syuting. Itu gimana si konsepnya gitu. Jadi kan film itu cuman medium ya. Itu cuman kayak puisi medium. Ya. Lukisan itu medium. Patung itu medium, tapi kan isinya apa? Gagasannya apa? Ya. Nah, kalau gagasannya bagus dan relevan atau reflektif ke setiap orang, itu pasti bakal banyak yang nonton. Nah, jadi sebenarnya kuncinya tuh gimana kalian bikin gagasan yang bagus di dalam filmnya, karena ya film tuh cuman gerbong doang. Kayak gerbong kereta, terus ya di dalamnya ada siapa? Ada petani kah? Ada apa gitu, kayak gitu, cuman gerbong doang, itu cuman bungkusan doang, yang penting itu gagasannya, kayak gitu. Oke, wow. Kayak buku aja, bikin buku gitu kan, buku cuman ya teks gitu. Tapi bisa nyampe ke Iya, orangnya bisa gitu nyampe ya, ke orangnya yang gitu. membaca atau yang menonton gitu. Kayak gitu. Itu sih yang penting. Kalau budget mah sebenarnya ya syuting 13.000 juga bisa-bisa aja gitu. Cuman kalau mau merasakan syuting dengan alat-alat yang proper itu, kemarin aku kan ya lumayan proper lah segitu. Aku habis 32 juta lah udah sama tapi Oke, balik lagi ke situ ya, udah sama gitu. Nah, kayak gitu. include ya, udah include. Udah include itu. Oke. Sebenarnya 28 juta itu syutingnya. Iya, Berarti butuh 4 juta buat mabuk. Gede banget ya, kira-kira itu Lumayan merek lah. apa sih kak? Kayaknya lah. Kayak gitu. Dulu sering minum ya. Oke. Enggak minum. Kalau sekarang masih Sekarang enggak minum sekarang. apa? Enggak minum aja. Oh, nggak minum. Enggak Minum air putih alkohol minum. ya. Oh, Kenapa tiba-tiba berhenti? Kenapa tiba-tiba berhenti? Itu kan kayak culture ya. Kayak Udah kena lambung. oh, kena lambung. Oh, Iya. berarti harus kena dulu baru berhenti. Dan asam lambung tuh menyebalkan sekali, kayak penyakit yang nggak mau aku. Tidak, itu nggak bisa. Kayaknya lanjut deh. Kayaknya temen aku harus kena dulu deh itu tuh yang baju Iya. garis. Kita lihat nanti ya seperti apa. Iya. Oke, seru banget ya pembahasannya. Ada pertanyaan lagi kah? Oh, sudah. Sudah. oh iya, aku punya pertanyaan nih. Sebagai direktur ya, sutradara. Nah, ketika kita mau menyampaikan sebuah pesan dan pesan itu kayak tabu banget diterima sama masyarakat, itu gimana? Mengaplikasikan supaya Olahnya. tidak terlalu menyinggung. Menurut kalian bunuh diri tabu nggak? Tabu. Tapi aku melihat satu hal yang tidak pernah dibunyikan di dalam bunuh diri itu. Yaitu ya hal yang tidak pernah dibunyikan itu ketika kita melihat itu secara etis tidak etis, itu ada hal yang tidak etis gitu. Tidak etis gitu. Nah, itu nilainya kan. Yang penting nilainya sebenarnya. Kalau aku tuh nggak ada bahasa tabu ya. Semuanya sama. Semuanya aku menganggap semua hal itu hidup gitu. Apapun gitu. Ini juga punya cerita kan. Ya. Si meja ini. Apapun juga Semuanya semuanya ada hidup. cerita. Semuanya hidup gitu. Akhirnya aku nggak kenal tabu juga, nggak kenal gitu, nggak kenal tabu. Terus kalau kalian mau ngomongin tabu-tabuan di film, ya setiap budayanya juga punya hal yang ditabukannya beda-beda gitu, makanya ya udahlah gitu, nggak usah dilihat gitu. Kayak gitu. Terus aku pernah nonton film yang adegannya sangat Mengerikan. itu tuh selayar besar tuh ada gitu. 4K gitu. Ya. Yang kayak gitu. Tapi itu penting gitu. Aku gak expect dia ngomongnya gitu. Itu tuh Oke. penting karena itu penting karena edukasi adegan di sana tuh penting karena itu berkaitan dengan ceritanya. Jadi ceritanya emang dia namanya Gasparno dari Prancis. Ya. Nggak, aku dulu belajarnya kalau tubuh tuh tubuh. Ya. Jadi nggak ada stigma apapun Ya, di dalam tubuh. Jadi kalau aku mau gambar
dengan secara detail juga nggak apa-apa karena itu tubuh. Ya. Aku stop aja di situ Ya, gitu. oke. Nggak ada Nggak ada sebagai alat Ya. seksual dan lain-lain gitu, nggak ada. Itu Cuman ada gambar bentuk. dong Iya. gitu. Oke. Sesuatu Bentuk yang gitu. diciptakan Tuhan. Iya itu kayak gitu. Aku nganggapnya kayak gitu. Oke. Nah ada juga yang si Gasparno, balik lagi ke Gasparno, itu tuh penting gitu diceritain karena lewat dia tuh selalu bercerita tentang lewat adegan seks gitu. Dan itu penting gitu. Nah itu kayaknya oke aja gitu. Tapi ada juga yang nggak oke, cuman gara-gara itu buat adegan itu buat pemanis kayak gitu. Nah itu aku nggak suka kayak gitu. Karena ya nggak penting gitu. Nggak penting gitu kalau cuman buat dalamnya ada adegan seks, ayo kita nonton, kan itu mah mending nonton di rumah gitu kan, beres. Ya. Kayak gitu. Ngomong-ngomong soal ini ya, hal-hal yang sensitif. Kemarin itu teman aku, menurut kakak, ada nggak sih film yang harusnya tuh nggak dibuat? Soalnya teman aku kemarin tuh nggak sengaja, dia tuh gabut kan, nyari film. Dia nonton lah rekomendasi dari Twitter. Pas dia nonton, kan adegan pertamanya tuh adegan nih. Karena dia nggak kuat, aneh gitu menurut dia, kebetulan kurang tertarik. Yang melahirkan di semacam deket-deket tong sampah gitu. Nah pas si bayinya udah lahir, si bayinya semacam itu sama tunawisma yang lewat sama banyak orang. Masih bayi. Apakah itu? Ya masih bayi. Jadi kayak sangat absurd sebetulnya. Masuk logika ya. Itu kan metafor ya. Iya. Itu bukan wujud aslinya, tapi mungkin di baliknya ada nilainya. Kayak gitu. Selalu ada nilainya. Mungkin dia juga misalkan dia pengen dari aku nggak nonton filmnya ya, cuman aku dengar cerita dari kamu. Apa tadi tuh? Dia baru ngelahirin, terus anaknya diperkosa sama tunawisma. Yang lewat-lewat. Itu manusia bukan menurut kamu? Bukan sih. Nggak manusiawi. Kalau aku ngelihatnya itu manusia, karena manusia itu emang biangnya kegagalan, biangnya kerusakan. Kehancuran. Iya, itu manusia mah. Kalau ditarik ke realisme ya, gitu. Manusia mah emang kayak gini, gitu. Bejat gitu. Dia mau ngomong kayak gitu kan bisa aja gitu. Iya. Kayak gitu. Cuma filmmaker nih, ketika membuat sebuah film, apakah tidak ada kekhawatiran ketika kita menampilkan sebuah adegan yang sangat sensitif seperti jadi pembunuh nih misalnya, kalau orang tuh bakal melakukan hal yang sama seperti itu? Karena aku lihat gitu ya, beberapa film itu akan ada romantisasi terhadap karakter tersebut seperti Joker kan. Banyak nih perempuan yang tergila gitu sama Joker, asal kalian tahu. Joker yang di TikTok yang Bukan. Oh, bukan. Di Joker juga. Gak bisa itu mah. Joker itu loh yang di Gak bisa. Squad, yang Oh, pemainnya iya. Jared Leto. Kebetulan dia tampan kan, jadi kelihatan itu kayak Iya. kelihatan kayak gangster gitu. Nggak ada kekhawatiran. Nggak ada kalau aku ya. Oh nggak ada. Aku bikin scene bunuh diri juga nggak ada kekhawatiran karena itu perlu. Pertama itu karena aku punya tujuan gitu. Balik lagi ke Gasparno pernah bikin film pemerkosaan gitu. Itu tanpa cut. Dia benar-benar judulnya Irreversible gitu. Lupa. Dia bikin scene adegan pemerkosaan dari awal sampai akhir itu dipantengin terus sampai ditendang-tendang gitu si muka muka korbannya. Yeah. Dan sesempat-sempatnya dia si pelakunya tuh apa sih yang buat gay itu, narkoba yang buat gay, Heroin. yang diisep gitu, popper. Ada narkoba popper itu. Dia sempat-sempatnya ngisep popper dulu gitu sambil nyiksa si korbannya. Dan itu penting. Menurut aku kalau ketika aku melihat adegan itu, aku benar-benar shock, gemeter. Iya, Gemeter, apalagi ya mungkin yang punya pengalaman serupa itu bakal triggering banget memang gitu. Memang tidak mungkin
kalau dipandang dengan secara moralis gitu nggak wise gitu. Iya. Cuman efeknya apa? Hmm, Efeknya aku tahu itu jahat, iya, betul. itu tidak manusiawi gitu. Kan aku tahu gitu. Mm-mm. Ya itu kan nggak selalu yang ditampilkan tuh kalian tuh harus kayak gini, Enggak. guys, enggak, tapi apa yang kalian rasakan di sana gitu. Oh ternyata ini tidak pantas Dan gitu. dampaknya seperti apa gitu ya. Sampai sekarang juga kalau nginget itu masih kayak kerasa triggering, ya memang menyisakan luka gitu ke setiap orang, dan itu hal yang wajar seniman lakukan gitu, buat menyadarkan orang kalau itu tuh salah gitu. Kayak gitu. Tapi mohon maaf, kakaknya agamanya apa? Islam. Oke. Sebagai seorang muslim nih, aku mau mengetahui sudut pandangnya ketika kita menampilkan adegan misalkan kita kan misalkan seks gitu kan. Kalau di agama kita kan seks itu sesuatu yang harusnya ada di rumah tangga aja, tidak dipublikasikan. Nah, itu ada beban moral gak sih, seolah-olah kayak Kita tuh melakukan hal yang salah karena kita mempertontonkan sesuatu yang menurut agama tuh udah lebih baik di keep aja. semacam perasaan dosa gitu. Aku Islam ya, tapi Islam yang nggak yang tidak mengikuti mazhab-mazhab. Ya aku Islam percaya Allah aja gitu. Modalnya itu. Cuman aku percayanya setiap orang tuh substitusi dari Tuhan. Kayak gitu. Kayak ketika kamu melakukan hal sesuatu tuh ya itu substitusi Tuhan juga gitu. Ya. Oh, jadi kehendak Tuhan melalui kita. Jadi kita melakukan sesuatu tuh Ada pesan dari Tuhan juga. Iya sebenarnya mah gitu. Entah itu salah atau atau baik gitu. Aku nggak peduli akhirnya ada beban moral buat aku enggak, karena aku punya tujuan. Balik lagi itu harus ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya aku nggak akan berani kayak gitu. Kayak gitu. Oh, oke. Aku mau nanya dong Kak. Kan dunia itu semakin berkembang ya. Nah, apalagi sekarang udah ada AI. AI. Yang dimana dia tuh bisa bikin apapun gitu. Nah, kira-kira Nggak bisa bikin bala-bala tapi cuman Maksudnya bisa ngasih resepnya Ada doang. robotnya. mungkin Nanti ya Wah. kan nggak tahu ya ke depannya AI lah gimana. bala-bala. Oke. AI sebelah. Bala-bala. Nah, apakah si AI ini bisa jadi ancaman buat para pembuat film kah? Karena kan kita nggak tahu ya ke depannya gitu. Nanti mereka yang bakal lebih keren buat filmnya, entah dari ceritanya atau dari karakternya. Gimana nih menurut Kak Andi sebagai orang perfilman? AI. Iya. AI. Atau Oke. kayak ya udah sih masih kerenan kita gitu. Mungkin nanti bakal lebih kerenan AI ya. Oke. Karena dia kan kayak base data, semua data bisa dimasukkan gitu. Terus kayak orang juga, kalau orang emang nggak bisa ya, mungkin bisa lebih gitu. Cuman balik lagi kan AI itu cuman tools. Oke. Cuman tools gitu. Kalau aku sendiri menggunakan AI itu sebagai tools, bukan sebagai hal yang aku nyari ide di bikinin film dong gini. Iya. Nah kayak Oke. gitu. Tetap aku pilotnya gitu. Kalau walaupun aku nanti menggunakan AI, mungkin aja kalau terpaksa gitu. Karena teknis terbatas kan itu juga membantu gitu Iya. sebenarnya. Cuman ya kebijaksanaan pembuatnya aja mungkin ya cemen aja kalau semuanya bikin pakai AI gitu kan akhirnya. Nyuruh AI gitu ya semuanya dari awal sampai Iya, akhir. terus kan ya udah itu karyanya AI berarti bukan karya ininya si senimannya. Tapi ya use it like a tool saja gitu. Karena ya dia punya base data gitu. Oke. Oke. Kan jadi gampang ya Iya. syutingnya tanpa kamera malah bisa aja. Bisa aja. Tinggal masukin kayak foto kita nih, mau nih orangnya ini. Iya. Buat Gampangnya. Walaupun mungkin karena itu hal yang baru pasti bakal banyak gesekan sama hal yang lain ya. Kayak gitu. Pasti ada polemiknya lah hal yang baru. Pasti. Cuman aku kalau melihat situasi AI saat ini, aku melihatnya sebagai tools aja. Oke, kita udah beres nih, tadi udah ngejelasin soal perfilman seperti apa, terus udah tanya jawab juga. Nah, kira-kira
kesan dan pesan buat dunia perfilman atau industri perfilman ke depannya itu seperti apa, kakak? Harapannya. Ya, harapannya. Harapannya. Atau memberikan pesan kepada anak-anak mungkin dari kita ya yang bakal masuk media dunia perfilman, kayak gimana sih kak? Gimana? Ngelamun tadi. Berikan pesan dan kesan kepada dunia harapan harapan nih dunia perfilman ini kedepannya seperti apa, dan juga pesan untuk kita yang tertarik mengenai perfilman serta dunia media itu seperti apa. Mungkin harapannya ya mungkin aku buat pelaku perfilman yang ada di sini mungkin aku berharap sekali banyak yang menghasilkan gagasan-gagasan yang unik atau mungkin gagasan-gagasan yang menggugah gitu melalui medium ini gitu. Dan terus berkembang secara teknis, secara teks dan lain-lain gitu, secara nilai yang dikandung gitu, semakin kaya lagi gitu. Terus kalau pesannya buat apa tadi? Pesannya buat anak-anak yang mungkin dia tertarik dalam dunia perfilman, contohnya kayak kita kan bakal ada jurusan media ya yang bakal nantinya bikin film, seperti apa pesannya? Pesannya pikirin dulu gagasannya sematang mungkin, karena balik lagi yang tadi film itu cuman gerbong, isinya apa gitu, nilainya bukan tentang gerbong itu sendiri gitu, tapi ya nilainya apa gitu, agar itu bisa bernilai di masyarakat gitu. Jangan sampai gagasan AI ya. Gagasan AI. Jangan sampai. Kayak gitu Jadi sih. kesimpulannya teman-teman Mampus. ya, kesimpulannya teman-teman, jadi perfilman itu ternyata jauh lebih luas dari itu ya, dari yang kita lihat nonton film itu kita banyak ngeritik gitu, ini aktingnya jelek, si itu aktingnya bagus, ini nih kameranya nggak enakan. Mungkin kita nggak tahu ya perjuangan teman-teman kita Yang membuat film itu seperti apa, gagasannya seperti apa. Dan mungkin ini mah pesan dari saya gitu ya, buat teman-teman yang menonton film yang agak sensitif, coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. betul banget Ya, karena mungkin ada pesan yang tersisa yang sebenarnya itu penting banget gitu. Dan belum tentu apa yang kita tonton itu harus diikuti. Betul banget. Oke, mungkin itu perbincangan di sore hari ini, dan aku Naya Dan aku Rasa. Aku Andi. Kita pamit di Vokal Podcast Nakal. Bye.